Ma'fuun. Ma'fuun adalah memaafkan. Memaafkan itu menghapus. Maka dari kata menghapus itu tentu lebih tinggi menghapus daripada maghfirah. Ada yang berpendapat demikian. Tapi ada yang berpendapat sebaliknya. Kalau untuk maghfirah artinya mengampuni. Kalau memaafkan itu tidak melupakan. Tapi kalau mengampuni maka itu akan karena menutupi, maka semuanya yang berkaitan dengan dosa itu akan dilupakan tentunya. Suatu ketika tatkala kanjeng Nabi ada di Madinah, ada orang datang kepada kanjeng Nabi. Kemudian kanjeng Nabi bertanya, apakah kamu wahsi? Betul ya Rasulullah. Wahsi ini adalah orang yang membunuh pamannya baginda Rasulullah SAW. Tapi kemudian sudah bertobat dan masuk Islam. Maka Rasul tidak balas dendam kepada Wahsy meskipun telah membunuh pamannya, karena sudah bertobat dan masuk Islam. Cuma kemudian baginda Rasul bersabda, "Fahal tastati an tuwayyiba wajhaka?" Bisa nggak kamu itu gak ngetok aku? Karena begitu aku melihat wajahmu, aku terlihat terbayang-bayang bagaimana dulu pembunuhan kepada paman. Artinya memaafkan itu tidak serta-merta melupakan, tetapi tetap saja maafkan meskipun belum bisa melupakan. Karena orang yang tidak bisa memaafkan tentu selamanya tidak akan bisa memaafkan. Tapi kalau memaafkan meskipun belum bisa melupakan, tapi satu saat pasti bisa melupakan kejelekan orang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa maghfirah dan afu itu sama saja, karena hanya berbeda istilah, berbeda kata, tapi prakteknya adalah sama. Kalau berasal dari Allah, maka semua akan mengampuni dari Allah SWT, tidak menyiksa, bahkan mengganti dengan pahala. Imam Ghazali makna maghfirah bukan sekedar ampunan dosa, karena makna maghfirah aslinya menutupi. Maka Allah menutupi hal-hal buruk dalam diri manusia dengan sesuatu sehingga manusia tampak indah. Artinya kita ini dianggap sebagai orang bagus bukan karena kita baik, tapi karena Allah bukan, karena Allah menutupi keburukan kita. Sama halnya dengan badan kita. Ya, orang laki-laki diarani ganteng, wong wedok diarani ayu. Kenapa? Karena Allah menciptakan kulit. Ono wong wayu pol, tapi kulit dilempel, ya apa kira-kira? Ya jadi jelek, ya medeni, jadi malampir kan gitu. Dan kulit itu kan tipis, maka kecantikan dan kegantengan itu hanya terletak pada kulit yang sangat-sangat tipis. Nah, seandainya Allah menciptakan kulit itu transparan seperti kaca, maka tidak ubahnya setiap manusia adalah WC berjalan, karena kotorannya kelihatan begitu. Maka Allah menutupi dengan kulit itu, maka kemudian manusia tampak gagah, lanang tampak ganteng, ketok. Selanjutnya, Allah menciptakan batin kita, Allah menciptakan hati, di mana keburukan-keburukan itu ada di dalam hati sebelum dia terpancar keluar dari kata-kata. Maka tatkala ada orang benci kepada orang lain, orang tidak pernah mengetahui kalau dia benci. Maka boleh jadi ada orang yang bermusuhan, tapi tatkala bertemu muka, maka saling senyum dan saling bermusafaah, bersalaman. Kenapa? Karena benci itu disimpan oleh Allah di dalam hatinya masing-masing. Seandainya Allah tidak menciptakan hati dan tidak menutupi perasaan setiap orang, boleh jadi ada orang ketemu langsung gelut, langsung bacok-bacokan. Kenapa? Langsung ketok di jidatnya itu perasaannya, aku benci kamu, langsung kelihatan. Makanya Allah maghfirah, dengan maghfirah itu Allah menutupi. Karena satu ketika boleh jadi dia membenci karena keliru, salah paham, maka kemudian dia menarik diri dari kebenciannya, sementara orang yang dibenci tidak pernah tahu kalau dia pernah dibenci. Maka seandainya setiap dosa itu ditutupi oleh maghfirah, itu kan Allah menutupi, sehingga kita tidak tahu orang ini
berbuat dosa apa kemarin, tadi malam berbuat dosa apa, bulan kemarin, kita tidak ada yang tahu karena Allah menutupinya dengan maghfirah. Seandainya Allah tidak menciptakan maghfirah, tidak menutupi semua dosa, bahkan dosa diwujudkan, misalnya setiap orang ngerasa-ngerasa langsung muncul misalnya tai lalat di mukanya satu, ngerasanya wong loro jadi loro telu, waduh ini bahaya, orang semuanya hitam semua ya, kebanyakan tai lalat itu. Untungnya Allah tidak berbuat demikian, Allah tetap menutupi sehingga orang itu bertobat, maka sama sekali tidak ada sisa dan bekas daripada dosa yang dilakukannya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai manusia, anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani wa fardulan ala ma kana fika wa la ubali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai manusia, selama engkau berdoa kepadaku, beribadah kepadaku, mengharap-harap maghfirahku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Berapapun besarnya aku tidak pernah mempedulikannya. Ya benar ada, wahai anak Adam, lau balagha dhunubuka ananas sama, seandainya dosamu banyak ditumpuk-tumpuk sampai juntul langit, ananas sama, sampai nyampe ke langit, tsummastaghfartani wa ghafartu lak, kemudian kamu meminta maaf, tak maafin, dosamu tumpuk-tumpuk tokok bumi tanah sampai jubul langit, padahal langit itu dok. Kalau bapak ibu jam 12 siang keluar dari rumah kemudian melihat ada apa namanya ke atas, itu lihat langitnya warnanya apa? Biru, ya, langit warna biru. Itu bukan warna langit kata guru IPA waktu SD, ya. Itu bukan warna langit, tapi batas pandangan manusia. Seandainya panjenengan bisa terbang menjadi Gatot Kaca versi Indonesia, versi Barat dari Superman, kemudian bermenur ke tempat yang dikira biru itu, maka warna biru itu akan berpindah ke atas lagi. Itu saking dari luasnya langit, betapa tingginya langit. Langit itu biru ya, warnanya biru betul ya. Tapi terkadang kita dibohongi sama guru gitu waktu TK. Disuruh nyanyi bintang kecil, bintang kecil di langit yang biru. Ya, bintang kecil, bintang itu munculnya kapan? Siang atau malam? Malam. Kalau malam langitnya warnanya apa? Hitam, bukan biru. Ya, mestinya lagunya direvisi, bintang kecil di langit yang mestinya ngotot. Cuma karena waktu TK kita gak kritis, iyo aja. Ya. Kemudian kita kaji tentang ini secara ilmu pengetahuan alam, berbicara tentang langit, klaster galaksi terjauh di semesta berhasil ditemukan oleh NASA. Ternyata gugusan bintang itu berjarak 12,6 juta tahun dari bumi. Jadi dari bumi ini ke namanya klaster bintang galaksi itu 12 juta tahun, 12 juta tahun. Dan ini merupakan klaster galaksi termuda yang pernah ditemukan. Itu 12 juta tahun dengan kecepatan cahaya, bukan jalan kaki sini ke Mekah, bukan, tapi ini dengan kecepatan cahaya. Yang mana kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik, bukan per jam. Kalau mobil itu per jam. Kereta cepat itu ya, 360 km per jam, sementara cahaya 300.000 km per detik, ya, bukan lagi per jam, per detik. Itu masih membutuhkan waktu 12 juta tahun untuk sampai ke kumpulan bintang yang disebut dengan galaksi. Untuk membayangkan betapa besarnya langit itu, kita lihat ini adalah
yang disebut dengan bulan. Orang dulu mengira kok bulan apa namanya bumi. Orang mengira bumi itu seperti meja, datar. Sehingga kalau ada orang jalan ke selatan, dia akan terperosok ke jurang yang sangat dalam. Itu batasnya bumi. Orang dulu berkata demikian, beranggapan demikian. Setelah ketemu ilmu pengetahuan alam, barulah kemudian diketemukan bahwa ternyata bumi itu bentuknya bulan. Sing repot karena bulan. Kalau Anda mengatakan atas, kalau kita berada di atas bumi, atas sana. Orang yang di bawah, atas di sana. Yang di samping, atas sana. Terus atas itu di mana? Tergantung yang ngomong kan. Ini bumi. Kemudian ada namanya ini planet Venus seperti ini. Ada Mars, Mercury, Pluto. Yang kecil Pluto. Bumi lumayan besar ya, kalau dibandingkan dengan Pluto. Tapi coba kita bandingkan dengan yang lain. Begitu dihadirkan Saturnus dan Jupiter, maka inilah bumi tadi. Bumi dibandingkan dengan Jupiter seperti ini kecilnya. Ini bumi yang kita pijak dibandingkan dengan Jupiter. Dibandingkan lagi dengan matahari. Ini mataharinya. Ini matahari. Buminya jadi ini. Buminya dari satu titik ini. Jadi matahari itu besar sekali. Cuma nampaknya kecil. Kenapa? Karena saking dari jauhnya. Maka jangan tertipu dengan pandangan mata. Orang mengira matahari kecil, padahal hakikatnya jauh lebih besar daripada bumi yang kita pijak. Jupiter tadi besar, tapi begitu dihadirkan matahari, maka semuanya akan menjadi kecil. Maka konsep kiamat itu gak repot-repot. Kalau matahari menghantam bumi, hancur biasanya telur. Besarnya kayak begitu, menghantam bumi yang kecil kayak begitu. Tinggal Allah menarik gaya gravitasi sehingga kemudian semua planet berjalan tak beraturan, akhirnya tabrakan satu sama lain, maka hancurlah bumi. Karena bumi itu menjadi satu titik kayak begini, omongin jenengan di bumi sebelah mana? Buminya kayak begitu, maka betapa kecilnya manusia. Maka kita diajarkan untuk sholat takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang besar hanya Allah. Matahari ini besar di hadapan bumi, tapi di hadapan Allah itu akan menjadi kecil. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai manusia, jikalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian kau bertemu dengan Allah, sedangkan kamu tidak syirik, maka aku akan mendatangkan maghfirah sebanyak itu pula. Kalau dosamu sepenuh bumi, maka maghfirahku juga sepenuh bumi aku akan kasihkan kepada kamu. Maka jangan khawatir, maghfirah Allah itu sangat besar. Ini ada kisah dalam satu hadis. Satu ketika Kanjeng Nabi bersama dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nangis. Ngapain kamu nangis? Mayuti kayak Umar. Kanjeng Nabi kan ngajeng wonten lari lomongan nangis. Lah, kalau teranjuh kalau nangis bisa. Ngomong dulu. Disuruh masuk anak ini, pemuda ini, kemudian Rasul bertanya, Mayuti kayak siapa? Kenapa kamu nangis? Apa yang menjadikan kamu nangis? Kanjeng Nabi, abadani dzunubun katsira. Kalau enggak ada dosa wadah Kanjeng Nabi. Kalau khawatir Gusti Allah marah. Apakah kamu syirik? Boten sih. Apakah kamu membunuh orang? Boten Kanjeng Nabi. Ngerti ya? Allah itu Maha mengampuni dosa. Seandainya dosamu itu seperti langit tadi itu banyaknya, seperti bumi, seperti gunung-gunung itu,
yakinlah maghfirah Allah lebih besar dari itu semua. Ngapunten kanjeng, dosa kula luwih gedhe ketimbang langit. Dosa luwih gedhe ketimbang langit. Zambuka a'zam minal kursi. Apakah dosamu lebih besar daripada kursinya Gusti Allah? Sing luwih gedhe dosa kula. Lebih besar mana dosamu dengan arasy? Lebih besar dosa kula Gusti. Lebih besar mana kira-kira? Dosamu atau ke Allah? Lebih gede Gusti Allah. Ya sudah, Allah pasti akan memberikan ampunan kepadamu. Cek, ngomong-ngomong, jane dosa itu apa sih? Kok rumah swarga gede, mongso mulu gede? Apa namanya yang telah kamu lakukan? Qala ya Rasulullah, inni kuntu rajulan nabasya. Ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang profesinya tukang gali kuburan. Sejak 7 tahun yang lalu, aku setiap hari gali kuburan. Sampai satu ketika ada seorang perempuan muda mati, kemudian dikubur di situ. Malam harinya tak bongkar kuburannya, tak ambil kain kafannya. Kain mahal, kainnya dicuri. Mencuri yang paling aman, mencuri di kuburan. Kalau mencuri di toko, ketemu orang dikepui bom, di kuburan aman. Diketuk, kemudian dicuri kain kafannya. Setelah dia membawa keluar kuburan, kemudian ada setan datang ke pikiranku. Akhirnya aku kembali ke kuburan. Apa yang terjadi? Wanita yang mati tadi itu aku perkosa. Wis mati, jadi kain kafannya diambil, kemudian dia berbuat seperti itu. Jadi kula itu dosa iku gede Gusti. Kadang-kadang dosa kula khawatir Gusti Allah ini marah kepada murka kepada. Lah tatkala aku mau meninggalkan wanita itu, mayat. Loh kok ngomong sih, wailah ya syah, rusak awakmu. Kamu gak ngerti bagian gak izin. Bagaimana kau bisa meninggalkan aku dalam keadaan telanjang, dan engkau menjadikan aku nanti bangkit di hadapan Allah dalam keadaan jomblo. Sapi waktu sombong, wahai pemuda, aku langsung lompat, ketakutan, lari, dan aku sekarang lapor kepada engkau ya Rasulullah. Oh, ini dosa ini kedemen kayak gitu. Terus nyolong, zina bisa, tapi kalau mati bisa. Nemen apa ini? Wis akhirnya apa? Diusir sama kanjeng Nabi, wis ora mulia. Cedek-cedek aku, gede dosa. Akhirnya apa? Pemuda ini menjauh dari kanjeng Nabi selama 40 malam. Selama 40 malam dia wiridan, zikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah, terus dia wiridan. Sampai satu ketika malaikat Jibril datang kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwasannya ini pemuda tadi di dalam munajatnya dia berdoa kepada ya Allah, seandainya engkau mengampuni aku, tolong ampunanmu ini beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang engkau tidak mengampuni dosaku, tolong kirim api dari langit menyambar aku, biar aku terbakar, akan tapi nanti di akhirat aku terbebas dari api neraka. Akhirnya apa? Orang itu diampuni. Allah mengirim malaikat Jibril dan memberitahukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa pemuda itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya kanjeng Nabi memanggil pemuda itu dan memberitahu bahwasanya dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini sangatnya lemah, dhaif ya, tapi karena dhaif lemah masih bisa untuk cerita-cerita saja. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ketika ada seorang kiai diundang pengajian, dijemput sama supir, ya, sama supir yang undang, dibawa sama mobilnya. Di tengah perjalanan si supir bertanya, wahai Pak Kiai, kula niki
karena dosane. Jadi Pak Kiai, ya tobat toh. Lah kalau niku bingung Pak Kiai, lek kalau mantu tobat nglakoni dosa maneh pripun? Ya tobat maneh. Lho kok lek nglakoni dosa maneh, ya tobat maneh dari Kiai. Belum selesai diskusi itu, mobilnya sudah sampai di tujuan. Pak Kiai turun pengajian. Setelah pengajian ramah tamah, Pak Kiai melihat supir yang tadi bertanya kepada Kiai itu mencuci mobil. Begitu mencuci mobil, didatangi sama Kiai tadi. Pak, ngapain? Nyuci Pak Kiai, nyuci mobil kok. Kenapa dicuci? Habis ini kan dipakai kotor, ya dicuci lagi Pak Kiai. Habis itu kan dipakai lagi, ya dicuci lagi. Dan dipakai lagi kotor lagi, ya dicuci lagi. Oh, tak kira mobil itu gak bisa dicuci. Kalau semua balik ngono terus gak digawe, kira-kira gak dicuci. Selak kedel lagi ya. Selak susah ya. Dan supaya jeragan saya itu senang. Maka kata Pak Kiai, seperti itulah dosa manusia. Menusuk ke mobil, dia tobat. Kemudian dia berjalan. Seiring berjalannya waktu dia melakukan dosa macam dia tobat lagi. Setelah tobat melakukan dosa, dia tobat lagi terus seperti itu. Supaya apa? Supaya Gusti Allah senang kalau kita sering tobat. Setan senantiasa menggoda manusia. Ojo saya ditobat, ulang ngarang. Akhirnya apa? Malaikat mau datang, orang itu mati belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya setan. Maka setiap kita berdosa, segera kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi berfirman, "Annaba abadun dzamba." Oh, ada hamba dia berbuat dosa. Kemudian dia meminta maaf kepada Allah, "Maghfirli dzambi." Maka Allah Subhanahu wa taala menimpali, "Annaba abdi dzamban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi." Oh, hambaku satu ini dia melakukan dosa, tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa-dosa dan menyiksa dosa-dosa itu. Summa ada fa'adnaba, dia sudah diampuni sama Allah. Kemudian dia berdosa lagi, dia minta maaf lagi sama Allah. Berdosa lagi, minta maaf lagi sama Allah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqmal masyita faqad ghafartu lak." Ya wis, lakukan semaumu karena aku telah mengampuni dosa-dosa. Artinya Pak, kalau orang itu berbuat dosa, kemudian dia itu taubat dengan sebenar-benarnya, maka taubatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia kemudian berubah pikiran, kemudian tergoda lagi, kemudian maksiat lagi, makanya taubat lagi. Maka yakinlah Allah akan senantiasa menerima taubat kita. Ada sebuah perumpamaan ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Ada orang dia mau pindah domisili, misalnya dari Bulawang kepingin pindah ke Karawang, Bekasi. Karena kepingin pindah rumah, rumahnya dijual. Dia punya sawah, sawah dijual. Dia punya tempat usaha, punya toko dijual. Semuanya dijual. Dan karena orang dulu ya nggak naik mobil, naik onta. Akhirnya uang tadi penjualan sawah dan semua hartanya dimasukin ke koper, ke karung. Begitu juga dia punya makanan, minuman selama perjalanan dimasukin dinaikkan ke atas onta. Kemudian dia mulai naik onta menuju ke Karawang. Pertengahan jalan, mungkin dari sini ke Karawang, Semarang, nyampe di Semarang, kesel. Akhirnya dia turun untuk istirahat, dia kesel, mudun, turun dari onta. Turun dari ontanya, kemudian dia duduk sebentar, layah-layahnya, kok kesenian keturun. Begitu keturun, ngelilin, dia buka matanya, ternyata onta yang tadi ada di hadapannya, sementara semua harta penjualan harta miliknya yang ada di atas onta itu hilang. Kira-kira gimana orang itu adalah panjenengan? Susah? Apa susah banget? Susah banget ya. Akhirnya orang ini saking dari bingungnya dia kejar. Padahal dia tidak tahu
larinya kemana? Sudah akhirnya dia semua penjuru arah mata angin dia cari timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku temukan. Akhirnya setelah dia capek, dia putus asa karena nggak ketemu ontanya lari kemana, dia kembali ke tempat asal. Dia sudah pasrah, dia sudah nasib gue sih. Wasalahnya itu saking dari capeknya dia tidur berjam-jam, tidur lama. Begitu tidur lama, kemudian dia membuka matanya, dibuka matanya. Ternyata apa? Onta yang tadi dicari itu kembali di hadapannya lengkap dengan semua makanan, bahkan harta semua yang ada, tidak hilang. Lah kira-kira seneng apa seneng? Senengannya apa seneng banget? Ya seneng banget, masya Allah. So pada kepol. Kira-kira wong iki ngeten iki kira-kira karena seneng diterima nggak kembalinya onta ini? Apa pak gelo onta yang pak gelo minggat apa? Apa ngoten? Pasti diterima kan? Habis hilang dicari dia kembali diterima dengan senang hati. Saking dari senangnya dia itu muji syukur nang kersane Gusti Allah. Tapi saking kok senengnya sampai keliru, dia syukurnya begini. Alhamdulillah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Karena kadung seneng, ya Allah, alhamdulillah panjenengan kula niki pangeran panjenengan. Wali mestinya panjenengan pangeran kula panjenengan. Dan karena saking dari senengnya wali. Jadi wali saking dari senengnya nggak sengaja. Itu sama dengan dulu pada waktu Gus Dur jadi presiden. Banser itu pada masa jayanya. Ya, karena Gus Dur jadi presiden. Nah, kalau datang di satu tempat itu namanya banser, itu gak kalah sama pas pampres. Levelnya luar biasa. Satu ketika Gus Dur berkunjung ke Malang, naik pesawat. Ya. Yang banser sudah itu siap di bandara. Begitu Gus Dur mau Gus Dur mau tiba, itu banser itu laporan kepada komandan. Ya. Lapor, Presiden Abdurrahman Saleh akan mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Laporan selesai. Itu komandannya guyu. Anak buah itu telinga, bareng ditelok. Oh iya, maaf, Presiden Abdurrahman Wahid. Lebih saking dari saking sampai wali sama dengan orang. Maka katakan Nabi, Allah lebih senang melihat hambanya yang bermaksiat tersesat kemudian taubat kembali kepada Allah, melebihi daripada senangnya orang yang punya onta tadi itu, yang kehilangan ontanya kemudian ontanya balik. Itu orang taubat yang begitu. Maka yakinlah setiap orang yang taubat pasti akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada ceritanya orang tadi akan mengusir ontanya, maka Allah tidak akan mengusir setiap orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang punya dosa-dosa kecil ataupun besar dosa kita di bulan yang penuh maghfirah, apalagi 10 hari yang pertengahan dari bulan Ramadan adalah awsatul maghfirah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang tersisa adalah amalan ibadah kita sehingga insya Allah kita semua bisa masuk surga. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah tiap malam kita membaca, Allah membuka kerannya rezeki barokah, rezeki yang halal, sehingga kebutuhan nanti Idul Fitri betapapun banyak dan besar, Allah mencukupkan semua kebutuhan kita. Amin Allahumma. Dan kita kirim Fatihah juga kepada semua jamaah yang telah mendahului kita, yang Ramadan kemarin masih bersama dengan kita, tapi Ramadan ini sudah dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu. Wabil khusus kepada Bapak Kiai Sa'i, ya, ini alumni senior di rumahnya di mana? Di Kidal, Kupang.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.